Bapak Ibu, saya melihat di sini kita semuanya, saya dan istri kangen kudus kepada Bapak Ibu di tempat ini. Kurang lebih 6 bulan lamanya, kurang lebih ya 6 bulan lamanya tidak bertemu dengan Bapak Ibu. Dan ada sebagian di antara kita juga yang melihat kami di Tol Dalam ketika liburan, ketika ada tugas di Tol Dalam mereka sempat singgah, dan ketika ada perayaan ibadah juga ada beberapa di antara kita sudah hadir di sana. Kami sampaikan kepada kita semuanya, karena pemeliharaan Tuhan kami masih ada sampai sekarang. Dipelihara Tuhan, dirawat, dijaga, dilindungi Tuhan. Anak-anak sudah kami tinggalkan di Tol Dalam. Ada 4 orang anak kami, dan harusnya kami membawa mereka kemari, tetapi karena kami naik motor tidak muat Bapak Ibu. Ada waktunya nanti saya bilang kita bisa bersama-sama. Sudah Tuhan siapkan semuanya nantinya. Amin ya, amin, pasti Tuhan tolong. Waktu kami ada di Gunung Stoli, anak-anak bilang kapan kita ke Tol Dalam, kapan kita liburan di Sorake dan Lagundi. Itu waktu ada di Gunung Stoli. Ketika ada di Tol Dalam saya bilang pergilah ke Lagundi dan Sorake. Setiap hari pergilah kalian sana, tidak apa-apa. Dan ketika ada mereka di Tol Dalam, mereka bilang kapan kita balik ke Gunung Sitoli, kapan kita saya mau lihat teman-teman besti-bestiku Pak, saya mau lihat mereka. Kalau istri saya, kita mau lihat Pasar Beringin, mana tahu sudah hilang. Jadi kami rindu untuk datang, tetapi saya beritahu sama Pak Pendeta, kami datang Pak, kami rindu untuk memberkati kita semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kami dipercayakan untuk melayani ibadah 1 tadi dan ibadah kedua pada hari ini. Kami bersyukur bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Amin. Ya, coba lihat kiri kanannya masih hidup atau masih bagaimana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan Januari adalah bulan yang tepat, awal yang tepat, di mana kita harusnya memiliki dasar atau fondasi untuk kita bisa melanjutkan hari-hari kita ke depan selama 11 bulan ke depan. Tidak terasa ini akhir bulan Januari, sudah berkurang 1 bulan dan tinggal 11 bulan lainnya. Saya mempersiapkan jemaat Tuhan yang di Tol Dalam menyampaikan firman Tuhan, basic kepada mereka, mengingatkan kembali. Tadi pagi kita berbicara tentang bagaimana mencari Tuhan dengan anak-anak muda, bagaimana kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba Tuhan di tempat ini Pak Gembala juga sudah menyampaikan bagaimana kita harus memiliki iman yang kuat, menjadi seorang murid yang memiliki iman, dan apa tujuannya kita harus tahu, apa yang harus dikejar di tahun 2024 ini. Dan salah satunya Anda mesti punya iman. Amin, katakan amin. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Maka itu kita bisa peroleh ketika kita melakukan pembacaan firman dan ketika kita beribadah. Dan kemudian iman juga semakin dikuatkan ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup. Makanya ketika kita mengalami penderitaan, jangan tolak, bilang Tuhan apalagi ini Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi sama kita. Selai rambut saja Tuhan tidak izinkan terjatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu yang kami yakini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Minggu yang lalu tiba-tiba ada yang meninggal, dan kami diminta untuk melayani 4 hari, pagi dan malam melayani di sana. Dan saya berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada atau belum ada yang mau menguburkan pada saat itu. Di telepon hamba-hamba Tuhan yang lain tidak nyambung, tetapi ketika dihubungi salah satu jemaat, mereka menyampaikan, Bapak, ada yang meninggal dari keluarga kami. Lalu kami datang, kami mendoakan mereka. Dan setelah itu, dan mereka mengatakan, Bapaklah yang meneruskan untuk menguburkan abang kami dan anak kami ini. Saya bilang, sabata uah. Kenapa? Karena selama saya ada di sana, tidak ada satupun dia beribadah di situ. Tetapi tidak ada juga yang mau menguburkannya untuk saat itu, mereka bilang. Jadi saya komunikasi dengan Pak Gembala Sidang di tempat ini, mewakili pengurus sinode, dan saya berbicara juga dengan pengurus jemaat, dan sepakat untuk kita melayani mereka. Karena jiwa-jiwa, firman Tuhan yang kita sampaikan bukan kepada orang yang mati. Karena orang yang mati tidak bisa dengar apa-apa. Tetapi puji Tuhan, ketika
tugas menyampaikan firman Tuhan itu 4 hari kurang lebih lamanya. Saya begitu dipuaskan untuk memberitakan kepada banyak orang. Lalu ada jemaat berkata, dia amada vandeta daa. Ini kan duka, masa ada pemberitaan Injil? Justru di kesempatan saat itu saya beritakan Injil. Terima Yesus, terima Yesus. Mereka terima Yesus. Terserah apa kata dunia. Saya mau mengatakan, kalau Anda tidak mau saya melayani, cari pendeta yang lain. Tapi ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena banyak mereka dari antara yang hadir mungkin yang memang tidak beribadah, KTP Kristen tapi tidak beribadah. Aku bilang ini kesempatan bagi saya. Tolak, tolak. Silahkan saja. Tapi 4 hari saya beritakan firman Tuhan kepada mereka. Dan pagi hari ini keluarga yang berduka menelepon kembali, katanya ada menanam bunga, dan kebetulan saya ada di sini. Saya sudah sampaikan ke mereka, dan mereka bersama dengan para pelayan gereja di sana menabur bunga, dan berita firman Tuhan juga disampaikan kepada mereka. Dan kabar baik untuk kita semuanya. Yang dulunya tidak beribadah, hari ini mereka bilang, Pak, kami mau beribadah di gereja Bapak. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Ada beberapa di antara jemaat-jemaat yang saya dampingi, mereka bilang, Pak, 10 tahun saya tidak ke gereja, 10 tahun tidak pergi ke gereja. Tetapi ketika dulunya papa mama mereka tidak dilayani oleh gereja siapapun, karena mereka tidak bergereja, memang tidak ada salahnya juga gereja melakukan itu. Tetapi ketika gereja di tempat kita itu mengambil bagian untuk melayani papa mamanya, hari ini mereka menjadi jemaat yang setia, Bapak Ibu. Anak-anaknya melayani, menari di depan. Yang satu besar sudah LCD sekarang, dulunya pendiam benar, tapi rupanya dia ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Itulah kalau firman Tuhan sudah masuk, itu akan berubah semuanya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan, dan judulnya adalah 3 rahasia ibadah. 3 rahasia ibadah. Bapak Ibu, saya pasti dan kita sudah pasti menyadari bahwa setiap kita mungkin ada rahasia-rahasia tentunya. Kalau dia sebagai penjual kue, dia pasti punya menu supaya kuenya itu berbeda dengan orang lain. Dia bilang, kenapa ya kue ibu ini lezat kali, lembut kali, wangi, manis rasanya. Tapi kalau di tempat yang lain agak keras-keras dikit. Memang enak sih, tapi habis juga memang. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan rahasia perusahaan. Kalau kita makan di satu tempat, gulenya sama-sama gule, sama-sama rendang, tapi yang membedakannya pasti ada yang membedakannya. Makanya orang akan selalu ke situ dan ke situ karena enak. Lalu ditanya, apa rahasianya? Orang bilang, rahasia perusahaan. Ya, jadi setiap kita punya rahasia-rahasia tertentu yang kita tidak ingin orang lain tahu. Karena kalau orang lain tahu, maka dia akan membuat yang sejenis dan dia merasa tersaingi. Tetapi firman Tuhan hari ini dikatakan ada 3 rahasia ibadah yang ingin kita ketahui, yang ingin firman Tuhan agar semua orang bisa tahu akan hal ini. Jadi menjadi rahasia umum bagi kita. Makanya ketika saya pelajari rahasia ini, saya begitu bersemangat jadinya. Oh Tuhan, rupanya di dalam ibadah itu ada janji memang. Tapi selain itu kita mau belajar beberapa hal. Siap Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu suami istri tentunya tidak ada rahasia. Harusnya jangan ada rahasia di antara suami istri. Ya, Bapak Ibu, mungkinkah ada ibu yang tidak tahu password HP suaminya? Nah, nanti setelah ini pulang ke rumah, Pak, apa rahasia? Apa password Bapak, Pak? ATM Bapak berapa nomornya, Pak? Di mana kamu simpan hartamu, Pak? Tanyalah itu nanti. Gitu demikian juga suami. Mah, jule-jule kita ada berapa, Mah? Biasa ibu-ibu itu suami saya ini memang baik kali orangnya, dia mau memberi kepada orang, biarlah aku simpan uang-uang itu, bukan di emas tapi di jule-jule. Maka banyaklah jule-julenya. Nanti kalau dia mau nggak ada uang untuk mengisi jule-jule, dia nagih suaminya, Pak mana setoran Pak? Untuk apa Mah? Pengeluaran. Ya, untuk jule-jule. Jadi saling sekarang jangan ada rahasia di antara kita, tentu secara khusus Bapak Ibu dan suami istri ya. Baik. Kita membaca. Oke.
Kita buka 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Sama-sama kita bacakan satu ayat saja. Bisa dilihat di depan juga kalau tidak sempat membuka Alkitabnya. 3, 2, 1. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Poin yang pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah ibadah yang berpusat pada Yesus. Rahasia yang pertama adalah ibadah yang berpusat kepada Yesus, bukan pada aksesoris, pada gimmick-gimmick, bukan kepada sound system yang bagus-bagus. Baru kita mengatakan saya mau beribadah di gereja itu kalau semuanya sempurna, musiknya bagus, pelayannya bagus, pendetanya apalagi, khotbahnya apalagi. Saya mau semua sempurna. Kalau boleh kursinya itu ada gabus-gabusnya dikit lah supaya tidak sakit bantalanku, seperti kursi gabus di rumahku. Ibadah yang dimaksudkan dalam rahasia ibadah yang pertama adalah ibadah yang berfokus kepada Yesus. Jangan mau datang ke gereja untuk melihat siapa yang melayani hari ini dan saya akan nilai pendetanya, berapa nilainya. Saya akan lihat pendeta bangun. Kenapa pendeta bangun itu wah semakin hari semakin luar biasa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Oh, ketika ada salah satu yang salah saja, pemimpin pujiannya salah menyebut saja. Mungkin pernah kemarin ada satu ibadah, pendetanya salah sebut doa berkat, sudah salah. Ya, bagi pendeta-pendeta sudah ngerti, pasti ada distraksi, ada gangguan sehingga dia tidak bisa fokus seperti itu. Tapi ada kala terganggu imanku karena salah pendeta tadi mengkhotbahkan, memberitakan kata-kata berkatnya. Bapak Ibu, ibadah kita datang untuk berfokus kepada Yesus, bukan kepada manusia. Amin. Bukan kepada gimmick-gimmick perlengkapan semuanya. Barulah iman kita bertumbuh kalau semuanya bagus, elok kelihatannya, bagusnya ada AC, barulah kita bertumbuh. Tidak. Ingat, fokus kita itu datang kepada Yesus, bukan datang kepada manusia atau datang kepada benda mati. Fokus kita, kemana fokus kita selama ibadah. Makanya dalam waktu 2 jam, maka gunakan waktu yang ada itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak orang ada beberapa orang yang saya temui ya, dia bilang, Pak, dulunya Pak, saya tidak ibadah-ibadah. Kenapa? Karena hari Minggu itu banyak berkat-berkat Tuhan di toko saya Pak. Justru di hari Minggu lah banyak orang datang ke toko saya. Saya bilang heran. Tetapi Pak, setelah saya mengetahui kebenaran, saya mengenal Yesus, maka saya tinggalkan. Paulus mengatakan saya anggap sampah semuanya. Dan dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan. Dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, rahasia yang pertama, tanamkan di dalam hati kita bahwa ibadah kita itu berpusat kepada Yesus. Apa katanya? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Terbalik. Pada manusia, saat manusia diciptakan pertama kali, Allah mengatakan, baiklah marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Apa itu? Tuhan menciptakan manusia itu dalam kekudusan dan diberikan kehendak bebas. Binatang yang lain, ciptaan yang lain tidak memiliki kekudusan dan tidak memiliki yang namanya kehendak bebas. Hanya Tuhan. Sehingga kita yang kudus, Adam dan Hawa pada saat itu, manusia yang pertama, karena dia kudus, dia bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi ketika jatuh, mereka diusir dari Taman Eden, dikutuk. Bapak Ibu, tetapi coba lihat rahasia ibadah yang pertama. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bayangkan, Yesus datang dalam rupa manusia. Dulunya kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Karena manusia sudah berdosa, karena manusia tidak layak menghampiri Tuhan, ya, maka Allah itu mengutus anaknya untuk menjadi manusia, supaya manusia saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Yes, itulah rahasia ibadah kita. Allah datang di dalam ibadah kita.
dalam rupa sebagai manusia dulunya, supaya kita, saudara dan saya, kembali serupa dengan Dia. Karena gambaran Allah di awal itu sudah rusak. Lalu kita mau lihat, kita mau jadi serupa dengan apa lagi? Allah itu roh, kita tidak bisa sampai ke sana. Makanya Dia bilang, okelah kalau begitu, saya akan datang dalam rupa manusia, tetapi engkau akan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut. Maka kita belajar daripada Yesus dengan karakternya. Dia bagaimana selama hidup 3,5 tahun di dunia, kita belajar daripada Dia. Makanya kita harus berfokus kepada Tuhan saat ibadah. Ingat Yesus. Amin. Yes. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dibenarkan dalam roh. Maksud dari firman Tuhan ini, rahasia yang kedua adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Apa lawan dari roh? Lawan dari roh itu adalah kedagingan. Dan apa kebenaran? Lawan dari kebenaran adalah kemunafikan. Jadi kalau dikatakan, kalau bukan ibadah di dalam roh dan kebenaran, maka sebaliknya ibadah yang tidak benar adalah ibadah di dalam kedagingan dan kemunafikan. Maka pastikan Anda ketika Bapak Ibu datang beribadah, pastikan apakah Anda datang dengan kedagingan dan kemunafikan atau di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana contohnya? Oh, saya mau datang ke gereja biar tampak cantik, biar mata orang tertuju kepadaku, maka aku akan berpenampilan bagus sekali supaya semua mata tertuju kepadaku. Sudah datang dengan kedagingan. Ya. Oh, ketika dia dengar firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini Bapak Pendeta, ini menyerang saya. Padahal Pak Pendeta aja saya tidak kenal, tidak pernah ketemu dengan dia. Tetapi pendeta ini sudah menyinggung perasaan saya. Ketika Pak Pendeta bangun melayani di gereja kita, ya, ada acara pada saat itu, Pak Pendeta bangun berbicara tentang keluarga, bagaimana kita harus setia pada pasangan, bagaimana harus saling mempercayai satu sama lain. Rupanya di belakang ada yang marah-marah. Kami juga baru tahu setelah ibadah. Rupanya apa pendeta kalian ini? Kenapa begitu gereja ini? Disinggung-singgungnya, dikulitinya, dibuka-bukanya aib kita. Padahal bukan juga jemaat, bukan juga simpatisan orang lain, tetapi dia merasa tersinggung. Karena memang ya, ketika firman Tuhan itu dibagikan, ya, ketika firman Injil itu dibagikan, ada satu oknum yang tidak senang. Maka dia sedang tidak dikuasai oleh damai sejahtera, tetapi dia dikuasai oleh kekabutan dan kegundahan gulana, sehingga dia merasa tersinggung pada akhirnya. Kalau Bapak Ibu merasa tersinggung dengan firman Tuhan, itu pertanda Bapak Ibu harus kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Amin. Itu sebenarnya Tuhan ingatkan, Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk berubah. Ada orang juga, saya selalu mengingatkan di beberapa gereja, di tempat di mana gereja saya melayani juga, terkadang bahkan di gereja kita di Teol Dalam, saya mengatakan, Anda bisa melayani di depan ini dengan suara yang bagus, dengan yang lantang, dengan suara yang merdu, tetapi saya mau tanya, kenapa tidak mau datang latihan? Saya bilang begitu. Karena ada orang-orang yang merasa bisa melayani tanpa latihan. Saya sudah tahu lagunya, saya bisa melakukannya, menyanyikannya tanpa latihan. Maka semua orang pada latihan, dia tidak latihan. Tiba-tiba besok minggu dia sudah datang latihan, dia haleluya, 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 haleluya. Dia begitu yakin. Kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri, itu kita sudah mulai dalam zona kita tidak beribadah di dalam roh, tapi di dalam kedagingan kita. Ketika saya membagikan ini, ada seorang pemain musik bukan di gereja kita, dia merasa tersinggung. Saya bilang, firman Tuhan disampaikan bukan untuk menyinggung atau ini, tapi mengingatkan. Saya diingatkan, pedang bermata dua, itu ke saya dan ke Bapak Ibu juga. Bahkan pendeta-pendeta sekalipun, jangan-jangan dia khotbah dengan kedagingan juga. Bagaimana caranya? Taunya aku khotbah itu sudah aku khotbahkan 2 tahun yang lalu. Udahlah, gampang itu. Tidak ada lagi hubungan yang manis dengan Tuhan. Dia mengutamakan kekuatannya sendiri. Itulah di dalam kedagingan. Maka Bapak Ibu, saya yakin semua kita di tempat ini beribadah di dalam roh Tuhan.
bisa bertemu dengan Tuhan. Dan bagaimana dengan kebenaran? Ya, terkadang ini saya ingatkan juga, Bapak Ibu, kita sudah capek-capek melayani, kabarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Maka ketika orang yang kita layani entah dari mana-mana itu datang ke pintu gereja itu, sambutlah dengan senyum sukacita. Saya pernah menemui dan saya dilaporkan itu. Lalu ada orang yang datang, pelayannya bilang begini, sudah datang kamu ya? Kenapa kamu datang? Kacau. Itu kacau sekali. Dia mau datang beribadah, kenapa ditolak? Katanya hidup di dalam kebenaran, tapi rupanya kemunafikan. Ya, rupanya ada ketidaksenangan dengan dia, dengan orang yang datang itu. Ya, mereka mengatakan, kenapa kamu datang? Bawa masalah lagi kamu. Sudah hidup di dalam kemunafikan. Katanya mau mengampuni, tetapi ketika bertemu, no ifu yu pewenia. Hai ada gimana? Dia salam, tetapi dia masih punya dendam, dia masih punya kepahitan. Saya bilang kepada jemaat, tidak boleh seperti itu. Memang benar manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, tetapi jangan sampai konflik di antara kita menghancurkan kita. Maka saya bagikan di awal-awal ini, saya bagikan basic dasar. Ibarat kita sedang membangun rumah, kita membangun fondasi dulu. Kami mengingatkan kembali kepada jemaat tentang ibadah, tentang bagaimana mencari Tuhan, ya, tentang bagaimana pemuridan. Kita punya tema yang sama ya Bapak Ibu. Di sana tentang pemuridan juga. Kami membagikan tentang pemuridan kepada semua jemaat. Karena memang untuk itu kita ada, untuk menjadi memuridkan banyak orang. Karena itu, untuk itu kita dipanggil. Ya, untuk dipanggil. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah ibadah yang memberitakan Yesus. Ayatnya mengatakan tadi, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kami sedang melayani satu keluarga muslim di salah satu daerah, salah satu keluarga yang tidak seiman dengan kita. Kami mendoakan, ya, kami mendoakan, kami menyampaikan firman Tuhan, dan puji Tuhan kami bisa berbagi buku saku penginjilan kepada mereka. Waktu tanggal 5 September saya mengalami kecelakaan 3 kilo sebelum kecamatan Lahusa dari Tol Dalam. Kaki saya luka dan sudah nampak tulang-tulangnya sudah. 2 bulan saya di rumah, sebulan di atas tempat tidur. Sebulan kemudian sudah bisa datang beribadah, tapi tidak bisa terlalu lama berdiri. Jadi orang lain yang melayani. 2 bulan kurang lebih, ya, 1 bulan penuh saya tidak melayani. Tetapi di masa 1 bulan itu, Tuhan izinkan saya untuk membuat satu buku saku, namanya buku saku penginjilan jalan yang lurus. Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada orang yang merasa dirinya sudah benar, sudah ikut Tuhan, sudah bayar persepuluhan, bayar persembahan, sudah melayani ke sana kemari, tetapi di dalam kehidupannya itu masih ada hal-hal yang belum seturut dan sekehendak Tuhan. Nah, buku itu bisa berlaku bagi orang yang percaya dan bagi orang yang belum percaya. Kami bagikan itu kepada mereka. Buku saku itu kami bagikan kepada mereka, kepada yang beda agama. Ada beberapa yang kami sudah bagikan dan mereka mengatakan, wah, ini seperti di ajaran kami. Suatu saya lupa namanya, katanya jalan yang lurus. Iya Pak, memang saya seorang pendeta, saya ngaku saya seorang pendeta, dan saya mau Bapak membaca buku ini dan merenungkannya. Ya, ini adalah jalan yang lurus. Semoga kita doakan mereka, 2 orang yang kita sedang layani yang berbeda agama, mereka mendapatkan pencerahan dan mereka menerima Tuhan. Sudah berapa kali, terutama yang satunya yang di pertengahan antara Gunung Stoli dan Teluk Dalam, itu kita doakan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya minta izin, bersediakah Bapak saya mendoakan Bapak di dalam nama Yesus? Bersedia. Pada saat apa saya mendoakan mereka Bapak Ibu? Pada saat mereka lagi sakit. Waktu saya melihat, saya berhenti di situ, dan dia sudah tidur di atas meja seperti ini. Hati saya digerakkan oleh belas kasihan. Saya tahu memang mereka bukan seiman, tapi hati saya sayang kali, kasihan kali Bapak ini. Saya tanyalah sama ibu itu, karena cukup lama dia seperti itu. Saya tanya sama istrinya, kenapa Bapak Ibu? Katanya Bapak sedang sakit di sininya dan dia sesak
Dan sudah saya bilang dioperasi aja, tapi dia tidak mau. Hanya begitu caranya dia tidur, begini di atas ini, atau di tempat tidur nanti dia sambil duduk, atau dia di bawah tempat tidur, dia kasih kepalanya di atas tempat tidur. Sudah cukup lama seperti itu. Sudah Bapak, kalau begitu bolehkah kami melayani dan berdoa? Boleh. Akhirnya tidak ambil panjang lebar, kami doakan dalam nama Yesus. Bang Dedi juga yang pengerja gereja, full timer gereja juga, saya bilang kalau kamu lewat sekali-sekali layani dan doakan. Iya Pak, kami layani, puji Tuhan ya. Walaupun kemarin kami melihat ya, dia sudah mulai sembuh karena sudah dikasih obat, tidak jadi operasi. Dokter bilang kalau nanti memang tidak sembuh-sembuh, dioperasilah, apa boleh buat. Tapi dia sudah mulai sembuh, dia salaman dengan kita dan dia berangkat. Istrinya bilang, "Bolo gede Bapak jangan bilang nanti pas sudah sembuh dia balik beda dunia ami, tidak dipikirkannya lagi kalian." Padahal orang Bapak, pendeta-pendeta lain juga yang mendoakan dia. Saya bilang, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting sudah didengarkan firman Tuhan. Ibu mau berdoa, maka saya ambil nomor HP-nya beliau dan dia kasih nomornya ke saya. Dan pada saat itu kami berdoa lagi, kami doakan lagi, selamatkan keluarga ini Bapak, selamatkan suami istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya melihat kami pada saat berdoa, mereka tidak peduli, tapi mereka melihat minimal apa yang kita lakukan itu terekam di dalam memori mereka, supaya mereka kelak nanti ingat bahwa pernah Bapakku dulu didoakan di dalam nama Yesus. Doakan kami dan pelayanan di sana bersama dengan tim yang luar biasa Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini ibadah yang memberitakan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang berkata, apa khotbah saya? Apa yang mau saya sampaikan di Komsel? Apa yang mau saya sampaikan di PA? Kadang beberapa orang di antara kita mungkin mengatakan, aduh tiba-tiba aku dipilih, aku tidak tahu apa yang saya khotbahkan. Tiba-tiba buyar, apa yang mau saya sampaikan? Saya mau kasih tahu, ini adalah rahasia ibadah Bapak Ibu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu akan selalu merujuk kepada Yesus. Maka apapun ayat yang Bapak Ibu mau bagikan, bagikanlah ayat itu menjurus kepada Yesus. Itu rahasianya. Apapun ayatnya, bahwa itu mengarah kepada Yesus. Karena inti daripada Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Maka bagikanlah itu. Ada satu khotbah, ada satu tema Natal yang saya ikuti pada saat itu. Mereka bilang temanya unik memang. Tidak ada, kadang-kadang saya bilang nggak ada hubungannya dengan Natal ya memang sebenarnya. Tapi apa temanya? Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Yesus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau itu tema dikasih kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melayani di ibadah Natal, itu Bapak mau bawa kemana? Apa ya itu ya? Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu di dalam segala kelimpahan dan kemuliaannya di dalam Yesus. Tapi ibadahnya ibadah Natal. Bagaimana saya membawakannya Pak Pendeta? Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita mau pelajari dari situ, ini salah satu contoh, adalah satu, bahwa kebutuhan setiap manusia adalah dia butuh Yesus. Amin. Sudah langsung masuk satu poin. Bahwa itu adalah kebutuhan manusia. Abraham Maslow, bapak manajemen, mengatakan dia kebutuhan manusia itu ada 6 atau 7. Salah satunya diperhatikan dan segala macam. Tetapi ingat, ada satu ruang di dalam hati yang hanya bisa dipenuhi oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Maka apapun kebutuhan Anda hari-hari ini, Bapak Ibu bisa menuliskan di situ. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya ingin mobil, saya ingin istri cantik, saya ingin villa, saya ingin ini. Silahkan ditambahkan di bagian atasnya, saya butuh Yesus. Jadi khotbah apapun yang Bapak Ibu ingin bagikan, bawalah itu menjurus kepada Yesus, dan percayalah kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Amin. Yes, itulah rahasia ibadah kita. Maka dikatakan agunglah rahasia ibadah kita, tetapi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Saya mengatakan kepada jemaat, saya tidak memandang Bapak Ibu sebagai jemaat yang biasa-biasa saja, tetapi jemaat dengan status hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhannya, hamba Tuhan yang memang diurapi Tuhan. Makanya jangan mengatakan hanya pendeta saja yang diurapi, kami jemaat. Enggak, kita hamba Tuhan. Hanya ada dua hamba, hamba Allah dan hamba setan, hamba iblis. Maka Anda memang jemaat. Di dalam struktur ada gembala sidang, pengurus, sekretaris, bendahara. Tetapi di balik itu semua, Anda adalah hamba Tuhan yang diurapinya. Maka ketika Anda dipercayakan untuk membagi firman, maka beritakanlah Yesus di dalam firman itu, apapun ayatnya di dalam itu.
Amin Bapak Ibu. Haleluya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa, maka pemberitaan kita bukan hanya di dalam lingkup kita saja, tetapi kepada semua orang yang kita tahu. Dan salah satu yang paling bisa kita lakukan, mungkin kalau bertemu dengan langsung mungkin sudah susah atau apa ya, bangun hubungan pelan-pelan dengan lewat media sosial. Penuhilah media sosial Anda dengan firman Tuhan, dengan kata-kata dari firman Tuhan, dengan kata-kata penguatan, dengan foto-foto tentang kegiatan pelayanan yang membuat orang semakin termotivasi. Jangan berbicara tentang di situ, baleh nggak ada beras kami, baleh udah putus cintaku, baleh emang kamu saja yang bisa berbuat demikian, aku juga bisa. Kalau aku disakiti, aku akan menyakitimu. Itu pula yang ditulis di Facebook. Alamak. Baleh nggak laku daganganku hari ini. Tuhan baik. Nah itu masih lumayan itu. Baleh mengalir terus air mataku ini, tetapi Tuhan bilang Ia akan menakar air mataku di kirbatnya. Terpuji nama Tuhan. Lumayan daripada falelelele di Facebook. Untuk apa? Beritakan firman. Karena firman itu bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi untuk setiap umat manusia. Maka Gus Dur berkata bahwa ketika malaikat datang kepada gembala-gembala, katanya bahwa juru selamat dunia telah hadir. Maka Gus Dur bilang, harusnya ibadah Natal itu tidak hanya dirayakan oleh orang Kristen, karena dikatakan telah lahir juru selamat dunia, maka seluruh dunia harusnya merayakannya. Amin. Bersyukurlah kita di tempat ini dan gereja kita percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala.